Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Vicky di channel Kepo Sejarah. Di video kali ini kita akan membahas film sejarah yang berasal dari negara tetangga, yakni Malaysia, berjudul Mat Kilau, yang dirilis pada tahun 2022 lalu. Film ini menceritakan perjuangan rakyat Melayu dalam melawan penjajahan yang dilakukan oleh Inggris demi menjadi negara yang merdeka. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Di awal film, kita kembali ke tahun 1890 di desa Kuala Tembeling, Pahang. Di sini, kita diperlihatkan beberapa rakyat Malaysia yang sedang melakukan aktivitas di sawah. Tak lama kemudian, datanglah segerombolan pasukan Inggris bersenjatakan lengkap. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menodong dan menggiring para warga ke suatu lapangan untuk mendengarkan pidato yang akan disampaikan oleh Sayer, seorang kapten Inggris, dan Toga yang merupakan tangan kanannya. Sayer menyampaikan bahwa tanah Melayu saat ini sudah dikuasai oleh Inggris, dan sudah sepatutnya rakyat Melayu harus menuruti semua perintah darinya. Jika tidak, ia tak segan-segan untuk membunuh siapa saja yang berani melawan. Berdasarkan info dari mata-matanya, Sayer mengetahui ada beberapa pemuda yang akan memberontak melawan mereka. Mereka bernama Mamat, Lazim, dan Semak. Karena tidak ada yang mau mengaku, Sayer marah dan menyuruh Toga untuk menyiksa serta membunuh mereka satu persatu. Tanpa rasa ampun, Toga bersama salah satu prajurit menyiksa mama dan bapak-bapak yang sudah tua renta. Karena tak mau mengorbankan warga yang tak bersalah, akhirnya Mamat bersama Lazim dan Semak memutuskan untuk mengaku. Melihat suaminya sudah meninggal, Amarsi lalu menunjuk langit dan bersumpah bahwa pasukan Inggris akan binasa karena sebentar lagi rakyat Melayu akan bangkit membunuh mereka. Mendengar sumpah itu membuat Kapten Sayer marah dan membantai mereka semua tanpa terkecuali. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa pasukan Kapten Sayer sangatlah kejam. Lalu, scene berpindah ke seorang pemuda bernama Mat Kilau yang sedang berlatih ilmu bela diri bersama rekan seperguruannya, Awang. Di sisi lain, seorang datuk bernama Datuk Haji Muhammad sedang membuat 3 surat untuk dikirimkan ke datuk-datuk lainnya yang berisikan keresahannya terhadap penjajahan Inggris yang semena-mena menindas rakyat Melayu di desa Pahang. Scene lalu berpindah ke seorang guru ilmu bela diri bernama Tok Gajah yang sedang menasihati keempat muridnya, yaitu Mat Kilau, Awang, Wahid, dan Yasin. Tok Gajah mewanti-wanti mereka untuk selalu bersabar dan menggunakan ilmu bela diri untuk kebaikan dan membela kebenaran. Lalu, scene berpindah ke kamp kerja paksa milik Inggris. Di sini, Toga membawa dan menurunkan Mamat, Lazim, dan Semak yang ternyata tidak mereka bunuh. Mereka melakukan itu untuk menyiksa dan menyuruh Mamat dan rekannya untuk kerja paksa sampai mereka mati. Di istana kerajaan Inggris, Kapten Sayer menyampaikan rencananya kepada Residen J.P. Roger untuk memperluas area jajahannya karena mereka sangat kuat. Hal ini disebabkan adanya jawara lokal yang bekerja sama dengan mereka, yaitu Toga dan Guram. Sementara itu, para datuk sedang melakukan rapat pertemuan untuk membahas perjanjian mereka dengan pasukan Inggris. Saat pertama kali datang ke Tanah Melayu, Inggris mengatakan bahwa mereka akan membantu memajukan Tanah Melayu. Namun, karena hasil bumi yang melimpah, pasukan Inggris melenceng dari perjanjiannya dan mulai menjajah dari satu desa ke desa lain. Persenjataan mereka yang canggih membuat mereka tidak takut dengan serangan rakyat Melayu yang tidak memiliki persenjataan. Karena itulah, para datuk dan ulama memutuskan untuk melakukan perlawanan. Semua datuk dan ulama setuju untuk memilih ketua yang akan memimpin misi besar tersebut. Salah satu ulama mengusulkan Mat Kilau sebagai pemimpin karena ia memiliki hati baik dan cerdas dalam mengambil keputusan. Meskipun sebagian orang meragukan kemampuannya, tapi akhirnya Mat Kilau lah yang ditunjuk langsung oleh Datuk Raja Haji Muhammad untuk menjadi ketua. Kita adakan pertarungan.
Malam harinya, Awang masih merasa sangat kesal karena Mat Kilau yang dipilih menjadi pemimpin. Ia merasa dirinya lebih pantas mendapatkan posisi itu. Dari belakang, tiba-tiba muncul Tok Gajah bersama Mat Kilau. Tok Gajah menjelaskan alasannya memilih Mat Kilau dibandingkan dengan Awang, karena Awang belum bisa mengendalikan emosi dan mempunyai hati yang iri dan dengki. Apapun alasannya, Awang tetap merasa tak terima dan kesal kepada Tok Gajah yang merupakan ayahnya sendiri. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pasukan Inggris kembali berbuat semena-mena terhadap para pedagang Melayu di pasar. Mereka memaksa para pedagang untuk memberikan uang pajak. Tentu saja, para pedagang menolak karena penghasilan mereka yang tidak seberapa. Karena perintahnya ditolak, pasukan Inggris ini kemudian dengan kejam memukuli dan mengobrak-abrik jualan mereka. Ini bumi kami, tanah Melayu. Saat salah satu pedagang akan dihabisi, datanglah Mat Kilau yang langsung mengajar mereka dengan jurus bela diri yang sangat epik. Kamu dan semualah kampung kami seksa hidup-hidup. Sebagai pendatang, jagalah adab. Abang Kilau! Nakiakan rai, sare nak sambal ke. Asyhadu an Hingga akhirnya Mat Kilau berhasil membabat habis mereka semua tanpa terkecuali. Saat Mat Kilau akan menghabisi nyawa salah satu pasukan, tiba-tiba datanglah Awang yang langsung menyerang Mat Kilau dari belakang. Dan terjadilah baku hantam yang sengit. Setelah cukup lama bertarung, Awang menyuruh Mat Kilau untuk segera pergi dari situ. Di sini, Mat Kilau curiga pada sikap Awang yang justru terkesan melindungi pasukan Inggris dan ia menduga bahwa Awang telah berkhianat. Di sisi lain, Pak Deris, salah satu petinggi Melayu saat itu dibawa oleh pasukan Inggris untuk dipertemukan dengan anaknya bernama Mamat yang berada di penjara. Pak Deris merasa terpukul melihat kondisi sang anak yang amat memprihatinkan. Penyebabnya adalah karena Mamat enggan menjadi pengkhianat bangsa dan memilih untuk melawan pasukan Inggris. Karena tak tega melihat kondisi anaknya, Pak Deris lalu berjanji akan menyelamatkannya dengan cara bekerjasama dengan pasukan Inggris. Mendengar itu, Mamat jelas menolak karena ia lebih baik mati daripada ayahnya harus mengkhianati bangsa sendiri. Sementara itu, Kapten Sayer ditemani beberapa pasukannya menghampiri sejumlah masyarakat yang sedang berkumpul untuk mencari tahu tentang keberadaan Mat Kilau yang berani menyerang pasukan Inggris di pasar sebelumnya. Namun, semua orang di sana menolak untuk memberitahu keberadaan Mat Kilau yang membuat Kapten Sayer murka. Ia bersama anak buahnya kemudian mulai membantai mereka satu persatu. Tak lama kemudian, datanglah Mat Kilau, Wahid, Brahim, dan Yasin yang menolong para warga. Duel pun tak terelakkan. Karena kecepatan dan kesingkapan Mat Kilau, ia berhasil menangkap dan menodong Kapten Sayer dengan keris. bangsaku, takkan aku duduk berdiam. Kamu berani bermain dengan ajalmu ya? Ayo, tamatkan iwak si iblis tu. Nak, British boleh tunaikan. Aku nak Inggris tinggi. Saat Mat Kilau hendak menghabisi nyawa Kapten Sayer, lagi-lagi datanglah Awang yang menyuruh Mat Kilau untuk melepaskannya. Awang beralasan bahwa jika Mat Kilau membunuh Kapten Sayer, maka pasukan Inggris akan melakukan serangan balasan dengan jumlah pasukan yang lebih besar dan semua keluarga beserta masyarakat yang tak berdosa justru akan lebih banyak yang menjadi korban. Mendengar itu, akhirnya Mat Kilau tersadar dan melepaskan Kapten Sayer dari cengkeraman kerisnya. Setelah itu, Awang berjanji kepada pasukan Inggris bahwa ia bersama Mat Kilau dan teman-temannya yang lain tidak akan melakukan perlawanan lagi kepada pasukan Inggris. Mendengar itu, Kapten Sayer dengan lantang lalu berkata kepada semua warga yang hadir saat itu bahwa mereka sudah tidak memiliki harapan lagi karena para pejuang mereka telah menyerah kepada Inggris. Tidak hanya itu, Kapten Sayer juga memberitahukan bahwa orang Melayu tidak akan pernah bisa merdeka karena bangsanya telah terpecah belah karena banyak mementingkan hidup masing-masing dan tidak akan pernah bisa bersatu. Hal ini disebabkan karena orang Melayu mudah diiming-imingi dengan uang dan tidak peduli dengan bangsanya sendiri. Mendengar perkataan Kapten Sayer membuat semua warga saat itu tersadar dan merasa tertampar dengan fakta yang harus mereka terima. Malam harinya, Awang menemui teman-temannya di markas persembunyian. Mat Kilau merasa bingung dengan tindakan yang dilakukan Awang beberapa waktu terakhir dan menduga ia telah berkhianat. Di sini, Awang mencoba membela diri dengan menjelaskan bahwa ia melakukan itu semua untuk meredam kekuatan pasukan Inggris agar tidak mengamuk dan menyebabkan warga yang menjadi korban.
Apapun alasannya, Mat Kilau tetap marah terhadapnya karena Awang telah menentang dirinya sebagai pemimpin. Awang kemudian menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu ia tak sengaja melihat pasukan Inggris mendapat kiriman senjata laras panjang yang sangat banyak. Oleh karena itulah, ia melarang Mat Kilau untuk tidak memancing kemarahan pasukan Inggris. Untuk meyakinkan Mat Kilau yang masih terlihat tak percaya, Awang lalu mengajak mereka untuk mencuri semua persenjataan Inggris malam ini. Namun, Mat Kilau tetap tidak setuju. Menurutnya, jika mereka melakukan itu, sama saja dengan bunuh diri karena akan menjadi sinyal perang yang sesungguhnya. Mendengar rencana Awang, Brahim dan Yasin setuju untuk merebut senjata milik Inggris. Namun sebagai pemimpin, Mat Kilau dengan tegas menolak dan menyuruh mereka berdua untuk kembali ke rumah masing-masing terlebih dahulu. Sin beralih kepada Wahid yang sedang dimarahi oleh istrinya, Ruqyah. Ruqyah tak habis pikir mengapa Wahid berani melakukan pemberontakan melawan pasukan Inggris. Apalagi saat itu ia sedang hamil tua. Ruqyah yang tak ingin anaknya menjadi yatim sebelum lahir kemudian memberikan Wahid sebuah pilihan yang sangat berat, yaitu memilih keluarga atau Mat Kilau. Dengan berat hati, Wahid pun memberikan jawaban yang mengejutkan bahwa ia memilih mengikuti perjuangan Mat Kilau demi membela agama dan negara. Suka tidak suka, itulah jawaban jujur dari lubuk hati Wahid. Mendengar jawaban itu, Ruqyah semakin sedih dan menangis. Wahid pun berlalu pergi sembari menyuruh Ruqyah untuk menjadi penyemangat bagi dirinya dalam berjuang memerdekakan tanah Melayu dari penjajah Inggris. Di sisi lain, ternyata Awang bersama Brahim dan Yasin malah tidak mengindahkan perkataan Mat Kilau dan tetap melaksanakan rencana mereka untuk merebut persenjataan milik Inggris. Mereka lalu menyelinap dan menghabisi penjaga satu persatu dengan senjata andalan masing-masing. Beberapa penjaga yang selamat langsung berlarian untuk melaporkan peristiwa itu kepada Kapten Sayer. Mendengar hal itu, Kapten Sayer pun murka dan menyuruh semua pasukannya untuk bersiap-siap menyiapkan kekuatan penuh guna menghabisi rakyat Melayu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kapten Sayer bersama pasukannya langsung bergerak menghabisi rakyat Melayu di sebuah desa dengan menggunakan meriam. Dengan kejam dan tanpa ampun, mereka mencabik-cabik dan tidak membiarkan satu orang pun selamat.